Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Ingat-ingat mandhumahnya karya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarahnya karya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sudah duanya karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Halaman 341 perhatikan, wa kullu mal amru bihi yastabihu min ghairi maizin qur'atun tudihuhu. Wa kullu mal amru bihi yastabihu min ghairi maizin qur'atun tudihuhu. Artinya apa? Setiap perkara yang masih samar, tidak bisa terbedakan, maka akan dijelaskan dengan qur'ah, yaitu diundi. Paham ya? Ada satu orang punya istri 4. Sempurna atau belum, Bang? Sempurna. Nah, suatu ketika suaminya ini ingin apa? Ingin rekreasi. Ingin jalan-jalan. Empat-empatnya pengen ikut. Paham ya? Posisi kendaraannya cuma satu, Avanza. Nah, cetakan lama ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau dimuat semuanya enggak cukup kok. Soalnya istri pertama anaknya 10. Udah enggak muat kan? Istri kedua anaknya 5. Istri ketiga anaknya 6. Istri keempat anaknya 9. Enggak muat kan Avanza? Nah, di Qur'ah antara 4 istri di Qur'ah mana yang kira-kira muat satu Avanza tadi itu? Akhirnya Qur'ah. Nah, intinya bukan yang muatnya, intinya siapa yang berhak mendapatkannya. Di Qur'ah. Qur'ah pakai kertas enggak masalah karena untuk mempermudah saja, di Qur'ah. Ini kalau tersamarkan, semuanya apa? Semuanya pengen ikut, enggak ada yang terbedakan di situ. Bagaimana ini ya? Qur'ah. Qur'ah keluar nama, dibuka ternyata apa? Naam Sukainah misalkan. Namanya contoh aja ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu ya udah, itu yang berangkat sama suaminya. Qur'ah namanya. Di dalam pantun Al-Qawaidul Fiqhiyah pernah kita bahas, sebutkan pantunnya antum. Masalah Qur'ah ini. Wa tusta'malul qur'atu masih ingat enggak? Masih ingat? Yang ikut seawal waktu itu, masih ingat antum Abdullah? Wa tusta'malul qur'atu 'inda apa? 'Inda mubhami au lada tazahumi itu ya. Itu ya, nah, jadi digunakan Qur'ah itu ketika mubham enggak diketahui. Nah, mana di antara 2 orang, 3 orang yang mau dipilih misalkan karena sama-sama punya keutamaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ingat antum? Ayo. Atau tazahum. Tazahum itu bertumpuk-tumpuk. Mana yang mau didahulukan? Sama-sama punya keutamaan. Contohnya 3. Mau dipilih dari muadzin, sama-sama pandainya, pinternya, sama-sama suaranya bagus misalkan. Mana ini ya? Nanti kalau dipilih satu rebutan di Qur'ah namanya. Qur'ah. Nah, setelah dikeluarkan ternyata si A yang jadi misalkan. Seperti itu contohnya ya, Qur'ah. Nanti dalilnya banyak dalilnya. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadzal baitu yahtaju ila i'rab." Masih di i'rab lagi nih ya. Pantun ini butuh di i'rab pantunnya. Kullu mubtada ma'ruf, ma ism mausul ma'ruf. Naam. Al-amr mubtada lagi, mubtada tsani. Yastabih khabar mubtada. Wal jumlah min al-mubtada wal khabar silatul mausul. Jumlah mubtada khabar silatul mausul itu ya. Bukan pembahasan nahwu, kita baca aja. Min ghairi maizin al-jar majrur fi mawdi'il hal. Jadi dalam keadaan enggak bisa dibedakan, yakni hal kaunihi ghairu mumayyiz, enggak bisa dibedakan. Paham ya? Qur'ah mubtada. Tawdihu khabar Qur'ah. Wal jumlah min al-mubtada al khabar fi mahalli raf'in khabar lil mubtada awal wa huwa qul. Jadi ujung-ujungnya kembali ke awal itu. Setiap perkara yang di dalamnya ada kesamaran enggak bisa dibedakan, maka dijelaskan ditempuh dengan Qur'an. Paham belum? Nah, barakallahu fiik. Kisah apa? Kisah ketika Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam waktu itu apa? Di atas perahu atau kapal. Penuh. Kalau penuh tenggelam semuanya nanti. Di Qur'an siapa yang akan dilemparkan itu. Nah, nanti ada
pembahasannya. Kita sebutkan sini, kita lihat wa ma'nal bait, makna pantunnya idza istabaha syai'an min ghairi tamyizin bainahuma. Kalau ada dua perkara yang samar, tidak bisa dibedakan antara keduanya, fa innana narji' ilal qur'ah. Kita kembali berqur'ah. Undian seperti ini diperbolehkan. Yang dilarang itu undian yang judi. Bayar dulu sekian-sekian diundi, ya itu enggak boleh. Namanya taruhan itu istilahnya. Paham ya? Nah, bayar dulu sekian, uang masuk sekian nanti diundi. Itu enggak diperbolehkan. Tapi kalau undian yang sifatnya seperti ini untuk mengundi, barakallahu fikum, dengan cara seperti ini boleh. Paham ya? Tapi kalau undian yang sifatnya adalah taruhan, seperti contohnya kalau zaman sekarang itu burung merpati lah. Ya, nanti bayar-bayar dulu, diundi seperti taruhan misalkan. Nanti siapa yang duluan, yang nempel duluan menang misalkan. Itu judi, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat sini, fa inna narji' ilal qur'ah bi syartin, dengan syarat alla takhrut makhrajal maisir, ya kan? Dengan catatan tidak boleh keluar dalam catatan apa? Hendaknya tidak keluar seperti keluarnya maisir perjudian. Perjudian, ingat-ingat. Seperti ayam jago saja. Mengadu ayam jago itu bukan semata-mata mengadu aja, mereka judi juga sih itu, taruhan itu loh. Antum milih yang jago warna apa? Merah. Antum anak hitam misalkan. Yang sama-sama ular uang, nanti yang menang yang mana? Nah, taruhan di situ nanti. Paham ya? Jadi hati-hati. Permainan sepak bola aja taruhan juga banyak. Antum milih yang mana? Antum milih yang ini ya. Taruhan, menang yang mana? Bukan hanya itu, pemilihan apa? Pemilihan apa? Bukan gubernur, bukan bupati lagi, kadus. Paham ya? Pemilihan dukuh. Ada yang enggak taruhan? Ada, dengar langsung. Paham ya? Dekat kampung waktu itu ada pemilihan dukuh. Paham ya? Taruhan habis 40 juta. Kalah tapi, paham ya? Maksudnya taruhan padahal pilihan dukuh. Dukuh itu kepala dusun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Taruhan itu macam-macam ya, maisir, judi. Fa in kharajat makhrajal maisir, kalau seandainya seperti keadaan judi, fa innaha la tajuz, enggak boleh, li'annaha takunu maisiran, berarti itu judi. Amma ma'at tamyiz wa tarjih. Adapun berkaitan masalah Qur'an ini bersamaan dengan tamyiz, bisa terbedakan, wa tarjih, kuatkan. Fa na'khudh bima tarajjah wa tamayyaz biduni Qur'an. Maka kalau seperti itu kita mengambil apa? Yang paling kuat, yang paling terbedakan tanpa harus diundi. Undian cara menempuh yang terakhir. Kalau enggak bisa terbedakan, enggak bisa apa? Nah, barakallahu fikum, terbedakan, enggak bisa terkuatkan di situ. Sama-sama punya keutamaan, sama-sama memiliki keistimewaan, sama-sama bagus misalkan. Nah, barakallahu fik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau seperti itu sulit untuk dibedakan, sulit untuk barakallahu fikum dikuatkan, maka menempuh qur'ah tadi itu. Seperti contohnya memilih imam atau milih muadzin, sama-sama bagus suaranya, sulit dibedakan, maka di qur'ah. Paham ya? Menggunakan kertas enggak masalah, menggunakan kertas tidak masalah. Arisan bagaimana ya arisan? Boleh atau haram ya? Atau yajuz atau bagaimana? Para ulama beda pendapat mengenai arisan. Arisan yang diperbolehkan sistemnya harus clear total, sama semuanya, enggak boleh dapat satu-satunya mundur tanpa ada yang ganti. Paham ya? 10 orang misalkan. Masing-masing 100.000, totalnya berapa? 1 juta. Ini enggak boleh berhenti sampai selesai semuanya, 10-nya. Dapat 1 juta semuanya. Ini uang administrasi, enggak ada administrasi wala syai', 1 juta semuanya. Kalau udah orang embel-embel itu bahaya. Anak kan yang megang apa? Kertasnya, anak yang megang itu, enggak ada anak-anak wala syai'. Kalau mau arisan silakan caranya tadi itu. Adapun uang embel-embel, anak yang megang ini, megang itu, nanti kalau dapat 1 juta dipotong, hindari potongan-potongan tersebut. Paham ya? Khawatirnya masuk dalam apa? Dalam hal yang dilarang. Dan inilah yang perlu kita perhatikan. Karena zaman dulu enggak ada arisan itu loh. Adanya meminjam. Arisan itu artinya minjamkan uang kan? Iya enggak? Berkumpul, ngumpulin uang, dipinjamkan sama si fulan, si fulanah dengan cara di Qur'an, diundi. Iya enggak? Minjamkan enggak aslinya? Minjamkan, semuanya dapat, harus. 1 juta semuanya harus dapat nanti. Kalau dapat pertama nanti pergi enggak boleh. Harus sepakat. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan enggak bisa sepakat enggak usah arisan. Anak udah megang bukunya, udah megang kertasnya, masa kalau dapat arisan enggak dikasih? Ya, salah siapa yang bikin arisan?
Paham ya? Kalau misalnya mungkin arisan enggak usah gitu. Langsungan dia mau megang bukunya, megang daftarnya pun enggak usah dipotong hasilnya gitu loh. Paham ya? Tapi kan semuanya sepakat, enggak ada sepakat wala syai'. Paham ya? Enggak usah potong-potongan kalau dapat 1 juta, 1 juta semuanya karena itu pinjam-meminjam itu bentuknya arisan. Allahul musta'an. Kesimpulannya apa? Qur'ah diperbolehkan dalam syariat ketika apa? Inda at-tazahum. Nah, ketika bertumpuk-tumpuk suatu kebaikan sama-sama tersamarkan, enggak bisa dibedakan, bisa dikuatkan pakai Qur'ah. Wassallallahu assalamu alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin.